Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Baik, kita melanjutkan pertemuan dari minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kita sudah berbicara sedikit banyak terkait dengan constructor, kemudian destructor, kemudian ada object life cycle, dan juga ada overloading gitu ya. Untuk minggu ini kita akan bicara terkait dengan enkapsulasi. Nah, untuk agenda kita minggu ini, kita mulai dari komunikasi antar objek, kemudian masuk ke enkapsulasi itu sendiri, kemudian metode selektor ataupun mutator, yang mungkin kita nanti bisa flashback ke depan lagi. Kalau di minggu kemarin kita bicara tentang selektor dan mutator itu di kelas titik ya, itu masih bisa kita gunakan atau sebagai bayangan untuk memahami selektor dan mutator gitu ya. Kemudian yang terakhir, data atau information hiding. Nah, sebenarnya kadang-kadang antara enkapsulasi sama data information hiding itu kadang-kadang dipertukarkan gitu ya. Jadi kadang ngomongin tentang data information hiding, sebenarnya yang diomongin adalah enkapsulasi dan sebagainya. Kadang-kadang terbolak-balik seperti itu. Nah, sebenarnya itu kan antara keduanya gitu ya. Data information hiding itu konsepnya, enkapsulasi itu realisasinya atau implementasinya gitu ya, atau tekniknya bisa dikatakan semacam itu. Kemudian yang pertama kita masuk di komunikasi antar objek. Di sini kita akan mencoba menelaah lebih lanjut gitu ya, bagaimana objek-objek itu nanti akan saling berinteraksi atau berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jadi di dalam pemrograman berorientasi objek itu kan intinya itu kan objek ya, antara objek satu dengan yang lainnya, bagaimana caranya berkomunikasi seperti itu. Bagaimana mekanisme message passing itu diwujudkan gitu ya. Jadi bertukar antara objek A dengan objek B dan seterusnya. Istilah operasi dan message itu bisa dipertukarkan gitu. Jadi kadang-kadang kita bicara operasi, kita bicara message gitu ya. Kalau Anda amati di gambar kiri dan kanan, di situ ada objek X dan ada objek Y. Setiap objek itu memiliki data dan juga operasi gitu ya. Atau boleh dikatakan kalau kemarin ada atribut, ada metode gitu ya, ada message gitu ya, seperti itu. Nah, di sini komunikasi yang terjadi antara dua objek itu, misalnya dari operasi C, dia berkomunikasi dengan operasi A, kemudian dapat jawaban dari operasi A menuju ke operasi C, semacam itu. Jadi di sini yang berkomunikasi adalah operasinya, message-nya, atau dari metodenya nantinya, semacam itu. Jadi tidak ada hubungan langsung antara operasi dari satu objek tertentu kepada data dari objek yang lain. Komunikasi melalui akses langsung ke data itu memang sebetulnya dimungkinkan dan bisa gitu ya, tetapi harus kita minimalkan. Nah, aksesnya itu bisa melalui akses publik, dan yang kedua aksesnya itu bisa dengan akses statik gitu ya. Kalau kemarin kita bicara member ya, ada member untuk ada instant member, ada class member, dimana kalau class member itu dia aksesnya akses statik gitu ya. Nah, statik di sini dengan yang kemarin itu nyambungnya semacam itu. Untuk akses publik itu nanti kita akan bicara akses modifier ya, dimana akses modifier itu ada beberapa, ada public, ada private, ada protected gitu ya. Lebih banyak, kembali lagi kita ke sini, kembali lagi, lebih banyak akses statik itu program yang kita hasilkan itu nanti sifatnya semakin prosedural. Nah, data semestinya itu diakses melalui operasi atau metode. Nah, itulah yang disebut dengan enkapsulasi deh.
Jadi data diakses melalui operasi ataupun metode. Kemudian enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses kalau di sini menurut Boh tahun 2007 itu the process of compartmentalizing the element of abstraction that constitute its structure and behavior. Jadi suatu proses mengelompokkan atau mengumpulkan elemen dari abstraksi yang menyusun struktur ataupun perilakunya. Seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya dia ingin menyembunyikan detail implementasi dari objek gitu. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian untuk data dan information hiding, di sini menyembunyikan atribut objek dari akses luar. Jadi luar tidak boleh akses langsung kepada data yang kita miliki. Data hiding dapat diterapkan dengan salah satunya dengan menggunakan keyword private gitu ya. Jadi data hiding diterapkan dengan keyword private. Kalau tadi kan public gitu ya. Kalau mau kita hiding, kita gunakan keyword private gitu ya. Jadi di sini access modifier private maksudnya. Kalau tadi saya sebutkan access modifier ada public, ada private, ada protected gitu ya. Nah di sini untuk data heading yang dipakai adalah yang private. Untuk mengakses data bisa digunakan metode selektor ataupun mutator. Seperti yang kita ingat di pertemuan kemarin, selektor itu untuk kita gunakan mengambil data gitu ya, dengan get gitu ya. Untuk mutator kita melakukan mutasi atau perubahan atas data, seperti itu. Biasanya nama dari mutatornya kita gunakan set, seperti itu. Kemudian metode selektor dan mutator kita mengingat kembali digunakan untuk mendapatkan itu kita gunakan selektor untuk memanipulasi mutator satu atau beberapa atribut. Kesepakatan umumnya kalau kita gunakan selektor itu nama dari metodenya kita sematkan get di depannya, sedangkan untuk mutator kita gunakan set. Tapi untuk data tipe yang boolean gitu ya, true false atau boolean gitu ya, jadi getnya itu biasanya kita ganti dengan is. Sebagai contohnya di situ kelas titik, seperti yang contoh kelas titik di minggu kemarin, abscis real itu dia private. Jadi si atribut abscis ini di situ disematkan, kalau di kelas diagramnya disematkan dengan tanda minus. Tanda minus itu berarti adalah private. Jadi access modifiernya adalah di situ, kalau di sebelah kanan coding Javanya private double abscis gitu ya. Jadi di situ untuk abscisnya digunakan access modifier private. Nah, kemudian untuk set abscis dan get abscis di situ di sebelah kanan digunakan access modifier public gitu ya. Yang di sebelah kiri kelas diagramnya dia menggunakan tanda plus. Itu berarti public, seperti itu. Kemudian data information hiding. Information hiding menyembunyikan rahasia dari objek yang tidak mencerminkan karakteristik dari objek itu sendiri. Contohnya misalnya di situ dia menggunakan get abscis, bukan get abscis as real, seperti itu. Jadi cukup get abscis saja, tidak perlu sampai menyebutkan detail hasilnya nanti apa, seperti itu ya untuk tipe datanya. Information hiding dapat digunakan pada metode juga dengan memberikan akses private juga. Contohnya misalnya di situ sebuah kelas diagram, atributnya A itu dia real tapi dia private, kemudian A method, kemudian A method lagi, dua-duanya private gitu ya, karena depannya minus. Jadi kalau di kelas diagram itu penanda minus selalu mengacu pada access modifier private. Jadi kalau yang di sebelah kanan ya,
public class, nama kelasnya apa, kemudian private double A, kemudian private void A method. Di situ punya apa namanya, masukkan double A. Kemudian yang kedua, dia terjadi overloading ya, metode dengan nama yang sama tapi parameternya beda. Yang kedua, metode yang kedua, dia private double A method seperti itu. Kemudian dia ada return value-nya, ada return A semacam itu. Jadi penanda kalau di kelas diagram itu depannya adalah minus, dia access modifiernya adalah private. Dia sengaja dilindungi untuk tidak bisa diakses oleh kelas yang lain atau objek yang lain seperti itu. Dia hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri saja. Contoh operasi titik. Di sini operasi titik dapat dioperasikan dengan berbagai macam cara seperti pencerminan, rotasi, dilatasi, pergeseran dan sebagainya. Diperlukan objek yang dapat membuat abstraksi dari operasi tersebut. Detail operasi yang dilakukan semestinya itu dienkapsulasi. Objek yang lain cukup melakukan komunikasi dengan metode-metode yang dimiliki oleh abstraksi dari operasi titik tersebut saja. Nah, di situ contohnya operasi titik tadi itu jadi seperti ini. Untuk kelas titiknya sama seperti minggu kemarin ya. Kelas titik dia punya dua atribut, kemudian dia punya selektor dan mutator lengkap semacam itu ya. Nah, di sini public class operasi titik. Untuk kelas operasi titik, dia punya satu atribut private titik m titik gitu ya. Jadi nama atributnya adalah m titik. Kemudian dia punya satu konstruktor di situ, public operasi titik. Kemudian ada satu parameter titik semacam itu. Nah, titik itu nanti akan dimasukkan ke dalam atributnya dia sendiri ke m titik tadi. Nah, salah satu metode yang dimiliki oleh kelas operasi titik di sini adalah refleksi sumbu X, di mana refleksi sumbu X di sini dia akan mengeluarkan titik yang sudah dicerminkan, direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, di situ implementasinya, di situ dia membuat sebuah variabel baru yaitu y, float, tipenya semacam itu. Kemudian y-nya itu kita ambil dari si titiknya tadi, y-nya atau ordinatnya berapa gitu ya. Maka y sama dengan m titik dot get ordinate, karena si absis dan ordinat di kelas titik sudah kita lakukan enkapsulasi ya. Jadi aksesnya hanya ke selektor dan mutatornya saja. Nah, kemudian y yang baru itu adalah minus 1 kali y yang lama. Nah, kemudian kita perbaharui titiknya. Tadi m titiknya tadi untuk y-nya atau ordinatnya kita set ke y yang baru. Nah, setelah jadi maka si m titiknya itu kita return seperti itu ya. Maka kalau di sebelah kanannya di situ penulisan untuk kelas operasi titiknya secara kelas diagramnya. M titiknya dia private, tipenya adalah titik. Kemudian operasi titik dan refleksi sumbu X dia keduanya public seperti itu. Nah, kalau dicoba dibuat titiknya di kelas M operasi titik, di sini ada main metodenya ya. Jadi di situ pada bagian yang pertama itu kita mendefinisikan titik T dan juga T1 dengan tipe data adalah titik. Kemudian kita create si T new titik 10,10, berarti T itu dia koordinatnya 10,10 di awal. Tentunya new titik di situ dia akses ke konstruktor dari kelas titik yang ada dua parameternya. Nah, kemudian kita mendefinisikan operasi titik namanya adalah OP. Kemudian OP kita buat instannya OP new operasi titik. Kemudian titik T tadi itu kita masukkan sebagai parameternya.
Nah, otomatis si OP itu di dalamnya adalah sebuah titik gitu ya. Jadi titik tadi adalah si T 10,10. Nah, kemudian T1 kita kita buat T1 new titik. Nah, otomatis T1 itu belum punya koordinat apapun karena di situ dia menggunakan konstruktor yang tidak ada parameternya. Nah, kemudian T1 itu kita buat sebagai T1 adalah pencerminan refleksi terhadap sumbu X dari si T tadi. Nah, kita tahu tadi si T itu ada di OP gitu ya. Dengan OP kita bisa merefleksikan terhadap sumbu X si T-nya tadi. Maka T1 itu sama dengan OP dot refleksi sumbu X-nya. Nah, setelah itu kita coba cetak print di situ T1.getAbsis, T1 getOrdinate. Nah, kalau kita cetak hasilnya di sebelah kanan, absisnya jadi 10, kemudian ordinatnya dia jadi min 10 gitu ya. Karena tadi refleksi sumbu X itu dicerminkan terhadap sumbu X, otomatis yang berubah adalah ordinatnya. Yang tadinya plus 10, dia berubah jadi minus 10. Seperti itu. Oke. Untuk tambahannya itu adalah keyword this. Nah, di sini kita akan bisa menggunakan keyword this gitu ya sebagai penunjuk kepada diri objek itu sendiri. Jadi di sini kita gunakan keyword this sebagai mereference gitu ya. Jadi mereferensikan kepada diri objek itu sendiri. This juga bisa dimanfaatkan untuk menunjuk ke method, juga instant member, dan juga ke konstruktor milik objek itu sendiri juga. Nah, di sini tidak disarankan untuk akses kelas member. Kenapa? Karena di situ kan dia merujuk ke objek itu sendiri ya, bukan ke kelasnya. Sedangkan kalau kelas member itu kan dia yang kemarin kita gunakan dengan keyword static, itu dia merujuk ke kelas gitu ya, pemilikannya ke kelas, bukan ke pemilikan objek. Contoh yang pertama terkait merujuk pada instant member. Untuk kelas titik dengan di situ dua atribut absis ordinate, tipenya double. Nah, di sini di bagian constructor titik, di situ ada double absis, double ordinate. Nah, this.absis itu dia merujuk pada instant member dari si absis, this ordinate ke instant member yang ordinatnya. Sedangkan yang di sebelah kanannya sama dengan itu diambil dari parameter dari konstruktor tadi ya, double absis double ordinate di parameter titiknya. Jadi this di sini dia merujuk pada instant member yang dimiliki oleh kelas itu sendiri. Kemudian merujuk ke konstruktor. Pada bagian ini kita lihat ke konstruktor kedua. Kalau tadi kan ke konstruktor pertama ya. Konstruktor kedua di sini di situ isi implementasinya this 0,0 yang berarti dia akan mencari konstruktor di dalam si kelasnya itu sendiri, di mana konstruktor tadi itu ada dua parameter. Nah, nanti 0,0-nya akan dimasukkan kepada absis dan juga ordinatnya. Jadi bisa merujuk konstruktornya sendiri juga. Kemudian menunjuk ke method juga bisa dilakukan. Jadi di situ misalnya punya selektor mutator, di situ punya mutator set absis dan set ordinate dengan satu parameter masukan. Kemudian di situ dia akan memodifikasi si atributnya absis ordinate. Di situ kan this.absis itu dia merujuk kepada instant member si kelas titiknya. Nah, di sini kita perhatikan ke konstruktor yang di atas. Di situ titik dengan dua parameter double absis double ordinate. Kemudian dia merujuk ke metode yang dimiliki. This.setAbsis diisi dengan absis, kemudian this.setOrdinate di situ diisi dengan ordinate. Maaf, di situ tidak lengkap ya. Harusnya this.setAbsis dalam kurung absis gitu ya.
karena parameter masukannya di atas itu adalah abscis. Kemudian this.setOrdinate, di situ isinya adalah ordinate karena parameter si konstruktornya tadi itu juga ordinate. Jadi bisa kita gunakan untuk menunjuk ke metode juga gitu. Baik, seperti itu materi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan.